Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas permainan spektakuler pecatur India yaitu Grandmaster Ramesh Babu Praggnanandhaa yang ketika itu baru berumur 11 tahun saat berhadapan dengan pecatur Ukraina Boris Karchenko. Partai ini berlangsung di Moskow 2016. Sekilas tentang Ramesh Babu Praggnanandhaa. Dia adalah juara dunia catur usia 8, 10, dan 14 tahun. Menjadi pecatur termuda kedua yang meraih gelar Grandmaster yaitu pada umur 12 tahun 10 bulan dan pernah beberapa kali mengalahkan pecatur terbaik dunia Magnus Carlsen. Praggnanandhaa juga adalah juara turnamen Tata Steel Chess 2025 di Belanda setelah mengalahkan juara dunia Gukesh Domaraju. Ketika video ini dibuat, Ramesh Babu Praggnanandhaa berada di peringkat 14 dunia Elo Rating Klasik. Di partai ini kita akan melihat Ramesh Babu Praggnanandhaa dua kali melakukan pengorbanan menteri sebelum menang dengan gemilang. Oke, langsung saja mari sama-sama kita bahas. Boris Karchenko memegang buah putih dan Ramesh Babu Praggnanandhaa memegang buah hitam. Karchenko membuka dengan E4 dan dibalas oleh Praggnanandhaa dengan pion E5. Karchenko kuda F3 dan dibalas kuda C6. Putih gajah C4 dan hitam kuda F6. Karchenko melanjutkan serangan dengan pion D4 menantang pertukaran. Praggnanandhaa menerima pion kali pion. Putih tidak langsung memukul balik dan memilih mendorong pion E5 mengancam kuda. Praggnanandhaa juga memberi jawaban agresif, yaitu berbalik menyerang dengan dorongan pion D5 mengancam gajah. Boris Karchenko menggeser gajah terangnya ke B5 mengepin kuda. Praggnanandhaa terus merangsek, kuda F dipindahkan ke E4. Putih kuda kali pion D4 menambah tekanan pada kuda hitam di C6. Dan dijawab hitam dengan gajah ke D7 memberi pengawalan. Boris Karchenko mengawali pertukaran perwira, gajah kali kuda dan dibalas pion kali gajah. Di titik ini, putih melakukan rokade sayap raja. Praggnanandhaa lalu menggeser benteng ke B8, mulai mengincar lajur yang agak terbuka. Karchenko memundurkan kuda ke B3. Hitam gajah ke E7 sebagai persiapan rokade. Putih gajah ke E3 menyerang pion A7. Praggnanandhaa memajukan pionnya ke A6. Putih kuda ke D2 lagi-lagi membuka kemungkinan pertukaran. Diterima oleh Praggnanandhaa, kuda kali kuda dan dibalas Karchenko dengan menteri kali kuda. Hitam pion F6 menantang pertukaran. Ditolak oleh Karchenko dan dia memilih gajah ke D4 memberi pengawalan pada pionnya. Praggnanandhaa pion kali pion dan dibalas gajah kali pion. Di posisi ini, Ramesh Babu Praggnanandhaa melakukan rokade sayap raja. Terlihat jelas bahwa lajur B dan F yang agak terbuka telah berada dalam pengawasan kedua benteng milik Ramesh Babu Praggnanandhaa. Permainan berlanjut, putih menteri ke C3 menambah tekanan pada pion G7. Hitam mengantisipasi dengan menaikkan benteng ke F7. Karchenko lalu menggeser menteri ke G3 tetap menekan pion G7 sambil pula menyerang pion C7. Ramesh Babu Praggnanandhaa memberi jawaban menarik, yaitu mengabaikan ancaman itu dan memilih menggeser benteng ke B4. Ide sederhana yang bisa terbaca adalah benteng ke G4 menyerang menteri dengan pengawalan gajah gelapnya. Putih gajah kali pion C7 sambil menyerang menteri. Hitam menggeser menterinya ke C8. Boris Karchenko menarik kembali gajahnya ke petak E5. Praggnanandhaa melanjutkan rencana benteng ke G4 menyerang menteri. Putih menyelamatkan menteri ke C3. Hitam lalu mendorong pion ke C5. Putih menjawab pion F3 mengancam benteng. Dan hitam memundurkan bentengnya ke petak G6. Menteri putih ke A5. Hitam gajah ke D8 mengancam menteri. Ini menarik karena gajah hitam melepas penjagaan pada pion C. Tapi tentu saja itu adalah jebakan sederhana. Misal putih menteri kali pion, maka hitam pasti gajah ke B3 dan menteri putih akan meninggal di langkah selanjutnya.
Tentu saja di level pecatur elit dunia, blunder seperti itu sangat sulit terjadi. Oleh karena itu, di permainan aslinya, Karchenko menggeser menterinya ke D2, memberi ancaman pada pion D5. Jawaban Pragnananda adalah gajah terang ke E6, memberi pengawalan. Raja Putih bergeser ke H1 untuk menghindari jalur diagonal ini yang terlihat cukup berbahaya. Hitam lalu mendorong pion ke D4. Putih menggeser menteri ke F2. Pragnananda gajah ke D5 mengincar pola serangan jalur diagonal ini. Putih kuda ke D2 menambah pengawalan pada pion. Menteri hitam ke F5 menyerang gajah sekaligus menambah tekanan pada pion F3. Gajah putih lalu menyelamatkan diri ke G3. Pragnananda menggerakkan gajah gelapnya ke G5 menyerang kuda. Putih kuda ke E4 menawarkan pertukaran sekaligus menyerang gajah dan pion. Pragnananda gajah ke E3 mengancam menteri. Putih lalu memundurkan menterinya ke petak E1. Hitam menteri ke H5 mengincar titik serangan di pion H2. Putih kuda kali pion C5. Di titik inilah Ramesh Babu Pragnananda mengambil langkah brilian yang mengejutkan. Jika sahabat-sahabat mau, silakan menebak langkah tersebut selama beberapa detik atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, selamat bagi yang sudah menemukan. Ramesh Babu Pragnananda mengambil langkah yang sungguh tak terduga, yaitu benteng kali pion F3. Ya, dengan penuh kesadaran dan tentunya perhitungan, Pragnananda mengorbankan bentengnya. Karchenko memukul benteng kali benteng. Langkah lanjutan dari anak jenius India ini juga tak kalah mengejutkan. Dia mengorbankan menterinya, menteri kali benteng. Tentu saja, jika misal Karchenko nekat pion kali menteri, maka kita semua pasti tahu lanjutannya, yaitu gajah kali pion skakmat. Oleh karena itu, di game aslinya, Boris Karchenko mengambil langkah bertahan, yaitu menteri ke F1 mencoba mengajak pertukaran. Tentu saja Pragnananda menolak, karena langkah setelah ini adalah langkah kemenangan baginya. Sekali lagi, jika sahabat-sahabat mau, silakan menebak langkah luar biasa tersebut atau pause sejenak video ini. Yap, untuk kedua kalinya Ramesh Babu Pragnananda mengorbankan menterinya, yaitu menteri kali gajah. Dan di titik inilah Boris Karchenko menyerah. Seperti biasa, mari sama-sama menganalisa kemungkinan lanjutan permainan andai Putih tidak menyerah. Jika di posisi ini Putih menerima pengorbanan pion kali menteri, maka tentu saja hitam benteng H6 skakmat. Atau jika di posisi ini Putih menolak pengorbanan dan mendorong pion ke H3, maka hitam gajah kali pion G2 skak. Satu-satunya jalan bagi Putih adalah memukul gajah dengan menteri. Lanjutannya tentu kita semua tahu, yaitu menteri kali menteri skakmat. Hal yang sama berlaku pula jika misal di posisi ini Putih menteri ke G1. Hitam bisa memukul pion G2 dengan gajah atau menteri skak. Setelah Putih terpaksa memukul, maka hitam bisa melakukan skakmat indah dengan gajah kali menteri. Wow, benar-benar rangkaian langkah yang luar biasa dari Ramesh Babu Pragnananda yang sempat diwarnai dengan 2 kali pengorbanan menteri. Demikianlah video catur kali ini. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.